qauli, rukun yang kita lakukan dengan cara diucapkan. Itu pun cuma 5 dan sangat mudah sekali. Apa itu? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah wajib untuk diucapkan. Yang kedua adalah qiraatu suratil Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat. Tahiyat yang akhir. Yang keempat adalah sholawat. Dan yang kelima adalah salam. Dan ini mudah semuanya. Setiap dari kita pasti hafal. Loh, terus gimana kalau ini ada orang baru masuk Islam? Baru masuk Islam dia belum hafal mungkin suratul Fatihah. Karena ada 7 ayat. Ngapalkan lama. Ya sebisanya. Kalau ada ayat yang lain dihafal pakai ayat yang lain. Seukuran sama. Kalau ayat yang lain tidak ada yang hafal pakai zikir. Zikir seandainya baca Fatihah itu waktunya 1 menit, ya zikirnya 1 menit. Itu saja. Dengan rukun-rukun yang lain sama. Tasyahud akhir seandainya tidak hafal, sami ngonten caranya. Dan yang ketiga adalah rukun fi'li, yaitu rukun-rukun yang dilakukan oleh anggota tubuh. Itu pun juga sangat mudah. Anak kecil pun bisa berdiri, ruku, sujud, duduk. Cuma niku mawon. Nah, setelah semuanya yang fardu itu, di sini kita bahas dilanjutkan, yaitu adalah wa yambagi ayyatiya bis sunani jami'iha. Dan seyogyanya, seharusnya, sempantasnya kita, walaupun kita tahu yang wajib itu cuma sedikit, yang wajib dibaca itu cuma sedikit, cuma 5, tapi yang sunnah-sunnah yang telah kita hafalkan jangan sampai ditinggalkan. Oh, ternyata sholat itu yang wajib cuma Fatihah. Surat gak wajib, gak usah lagi. Nah, ini berarti dengan taunya kita ilmu itu wajib, akhirnya semakin jauh, semakin meninggalkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lebih baik gak tahu kalau kayak gitu. Kenapa? Dengan taunya semakin meninggalkan kebaikan. Ada juga membaca iftitah setelah takbiratul ihram. Itu kan juga sunnah. Tapi harusnya dan seyogyanya itu dilakukan juga. Kenapa? Itu adalah sunnah daripada Kanjeng Nabi. Ampun teku lewat. Wahia kathiratun jiddan. Dan sunnah-sunnah ini banyak sekali. Sunnah-sunnah terkait sholat itu banyak sekali. Sampai disebutkan dalam dalam kitab yang lain bahwasannya sunnah-sunnah sholat itu ada yang mengatakan bahwasannya ada yang sampai 500. Kehafal 500. Hafalkan 10 aja repot ge. 500 sunnah. Ada yang mengatakan sampai 800 sunnahnya di dalam sholat itu yang terkait dengan sholat. Ada yang mengatakan sampai 1000. Sehingga memang betul bahwasannya derajat para ulama itu tanpa tanding. Kenapa kok derajatnya para ulama kok tanpa tanding? Karena memang mereka paling faham dan paling mengerti tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin kita pengen menjadi hamba yang baik, pengen kita menjadi hamba yang dekat dengan Nabi Muhammad, pengen mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ada penyebab kita itu tidak bisa melaksanakan. Napa niku? Karena faktor tidak tahu. Loh, kalau ulama tahu semuanya, ada 1000 mereka tahu, ada 800 mereka tahu,
ada 500 mereka tahu, sehingga ibadahnya mereka itu tanpa tanding, pahalanya banyak, sehingga dikatakan ibadahnya seorang yang alim 2 rakaat itu mengalahkan pahalanya orang yang bodoh sholat 1000 rakaat. Loh kok sakit? Ya karena alim ini dia melakukan walaupun nominalnya jumlahnya cuma sedikit, tapi cara-caranya dia tahu semuanya. Itu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang awam. Dan semoga dengan kita belajar di sini, kita besok dikumpulkan dengan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin pengetahuan kita sedikit, kita dikumpulkan dengan mereka. Kenapa? Kita sudah niru ulama. Kita sudah kumpul dengan para ulama. Loh, ulama siapa yang di sini? Ini ada Imam Nawawi. Di sini juga ulamanya ada Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi yang terkenal dengan kealimannya. Kita kan sudah niat pengen sama dengan mereka. Sehingga juga di dalam hadis yang lain ada seseorang itu amalnya tidak sama, tapi senang dengan orang tersebut, amalnya beda, besok akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun amalnya tidak sama. Tidak sama itu bukan tidak level, tidak selevel. Ya kita mungkin dengan para ulama, mereka yang jauh lebih paham. Sehingga derajat ulama ini tanpa tanding. Bahkan Allah berikan kemuliaan kepada para ulama bukan hanya di dunia saja. Besok di akhirat pun juga Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Sehingga ulama ini mulianya bukan hanya di dunia. Besok di akhirat juga Allah berikan kemuliaan. Mungkin kalau seandainya di dunia ya ada orang mantenan, pasti nanti mereka itu sebelum mengadakan acara datang kepada para ulama. Anu ngapunten be anu ini mau ngadakan akad nikah, untuk doanya, untuk ngakatkan, sehingga mereka dimuliakan di dunia. Dengan acara-acara apapun di dunia mereka dimuliakan. Terus besok di akhirat apakah ada manfaat bagi ulama? Tetap ulama itu besok sampai di akhirat pun bakalan dikunjungi oleh para penduduk surga. Sehingga mereka tetap berkunjung kepada para ulama. Jasa mereka tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun di surga, sehingga dikatakan pada akhirnya besok orang penduduk surga itu bosan. Di surga bosan. Kenapa bosan? Karena kalau suatu nikmat niku kan kalau awal baru merasakan pertama kali, mungkin kayak manten anyar, nggih kan? Sewenangnya bukan main. Itu kan tidak terus. Ya seneng bulan pertama, nggih kan? Bulan madu, kerasa madu-madunya kan sik pertama sebulan, ya kan? Sik seneng-seneng. Bulan ketiga wis bukan madu lagi wisan. Wis senep wisan. Sik mikir ganti kerja. Iki tambah harus iki makani anak wong tambahan. Bingung sudah harus kerja. Waduh hujan-hujan tetap harus berangkat dan segala macamnya. Itu seneng pertamanya. Saya mungkin punya kendaraan sepeda motor baru ya seneng. Mungkin di hari pertama, kedua sik digosok tok kate turu didelok maneh. Ya. Sebelum tidur dilus-lus dulu. Pertama atau punya kendaraan baru, punya mobil, punya seneng pertama. Ndak mungkin setahun seneng tok didelok tok, bosan. Atau mungkin makanan seneng. Wah, ini duren, ada duren. Ya, pertama kali makan saja. Kalau digono sak keranjang gak kuat, mokek-mokek sudah. Besok surga juga kayak gitu sudah. Nanti sudah wis bosan, sudah. Bosan. Semua kenikmatan sudah. Mau pengen makan duren, ya sediakno duren, makan duren seharian. Bosan sudah. Pengen jalan-jalan muter-muter. Kesel sudah. Akhirnya mereka matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya sudah bosan ya Allah. Nikmat ini sudah, saya pengen gini sudah, itu juga sudah, fasilitas ini sudah, semuanya sudah. Saya pengen yang baru. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, loh iya ada yang baru sekarang. Ada, masih banyak. Fasilitas yang Allah siapkan luar biasa.
Tidak ada habisnya. Dan macamnya banyak sekali. Mungkin kalau permainan itu wahananya banyak. Wahananya banyak. Macam-macamnya banyak. Loh, napa niku ya Allah? Saya kok masih belum tahu itu. Karena kan kita menikmati surga itu apa yang kita inginkan langsung Allah kasih. Kita inginkan apa, ya? Kita berhayal apapun Allah kasih itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Loh, ada itu." Napa niku ya Allah? Nah, itu coba tanya kepada ulama. Itu yang tahu ulama itu. Sehingga fasilitas yang pertama kali Allah berikan dan mencoba fasilitas itu mereka adalah para ulama. Mereka tahu dulu. Biasanya memang Allah berikan kepada mereka berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dengan otaknya, dengan pikirannya. Maka besok pikirannya mereka juga akan berlaku besok di akhirat itu, para ulama. Kenapa? Karena mereka mungkin salah satunya adalah mereka bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah banyak sekali. Termasuk di sini kalau dalam sholat secara global ada sunnah-sunnah sebelum sholat. Apa itu? Salah satunya sunnah-sunnah sebelum sholat yaitu adalah adzan. Adzan fadilahnya besar. Juga iqamah itu juga disunahkan sebelum kita sholat. Siwak juga. Itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Cuma kalau adzan itu kan khusus untuk orang laki. Kalau perempuan tidak disunnahkan. Loh, kenapa kok khusus untuk orang laki? Kalau perempuan tidak disunnahkan? Karena suaranya perempuan adalah aurat. Menurut sebagian daripada ulama, suaranya perempuan itu adalah aurat. Sehingga kalau suaranya diangkat itu bisa menimbulkan fitnah. Gitu. Sehingga tidak disunnahkan untuk adzan. Kecuali di komunitas, memang di situ tempat mungkin kayak di pesantren atau perkumpulan tibaan, seandainya tibaan habis maghrib kumpul sampai isya. Gimana di situ? Boleh ndak adzan? Kalau sekiranya suaranya itu ndak sampai keluar, maksudnya ndak pakai mikrofon, ndak diangkat suaranya keluar, diperbolehkan. Tapi tetap tidak sunnah. Sunnahnya apa? Menurut para ulama yang disunahkan cuma iqamah saja. Iqamah. Jadi kalau mungkin kumpulan nanti sudah masuk maghrib ngumpul untuk siap-siap ya iqamah untuk sholat persiapan. Atau kalau adzan selama itu tidak keluar boleh, tapi tetap tidak disunnahkan. Sunnah bagi siapa? Bagi orang laki. Itu disunahkan untuk adzan. Kalau iqamah masih diperbolehkan dan itu tidak boleh diangkat suaranya. Tidak boleh diangkat itu sampai meluas. Maksudnya pakai mikrofon, pakai salon, jok terbanter sudah. Itu Islam saking pedulinya Islam kepada perempuan, pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum sholat termasuk salah satu sunnahnya bersiwak, memakai siwak. Karena sholat yang dilakukan dengan menggunakan siwak itu lebih bagus daripada 70 sholat. Jadi eman-eman, sholat sekali lebih bagus daripada sholat 70 kali. Sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan pakai siwak itu. Setiap mau sholat maka hukumnya wajib. Wajib nopo?
wajib pakai siwak. Cuma karena rahmahnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi, takut khawatir kalau diwajibkan memberatkan kepada umatnya, akhirnya tidak diwajibkan. Hukumnya apa? Sunnah. Mau wudu sunnah pakai siwak. Mau sholat juga sunnah pakai siwak. Dan cara makainya siwak itu ngenten. Jadi jari nopo niki? Jari kelingking sama ibu jari itu taruh di bawahnya, megangnya. Taruh di bawahnya siwaknya gini. Jadi megangnya itu seperti ini. Yang 3 itu taruh di atasnya. Dan siwak ini sunnahnya tidak lebih daripada satu apa ini? Satu jengkal, nggih. Satu kilan niki. Ojo dawa-dawa. Siwak sunnah iki nggawa sak tongkat gini. Iku wedi konjone iki. Ada anaknya lewat takut kirain mau dipukulin. Secukupnya. Nah, kalau lebih daripada satu kilan ini, maka hukumnya makruh. Dan tidak kurang daripada 5 jari. Jadi kita ukur. Tapi jangan terlalu ngirit, nggih. Jangan sampai kurang daripada 5. Loh niki kan lebih daripada 5. Daripada 5 jari ngenten. Lebih. Dan tidak lebih daripada satu kilan. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Cara makainya seperti tadi, ya. Kelingking taruh di bawah, ibu jari juga taruh di bawahnya, dan dari atas kayak angka 8. Jadi dari tengah ke kanan. Habis itu ke bawah, habis itu ke kiri, ke atas, ke kiri terus, ke bawah, ke kanan, nggih. Jadi kayak angka 8. Jadi dari atas ke kanan, ke bawah, ke kiri, tengah, ke atas lagi, nggih, ke kiri, terus ke bawah, terus ke kanan, gitu. Tuh diwokok ngenten nggih. Puter merotol gini. Buatan insyaallah dengan cara apapun sunnah Nabi Muhammad SAW ada manfaatnya. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sebelum seto itu yang ditingali oleh kanjeng Nabi Muhammad itu siwak. Bahkan Nabi Muhammad sudah sulit, berat untuk bergerak, sehingga saat itu beliau melihat yang dilihat ini adalah siwak. Dan Sayyidah Aisyah paham, cerdas Sayyidah Aisyah, tahu walaupun Nabi Muhammad dereng dawuh nggih, dereng ngendika, itu sudah paham, dilihat saja. Sehingga istri yang cerdas gitu. Tidak harus disuruh. Dengan bahasa isyarat itu sudah tahu kebutuhannya. Kan wonten disuruh. Ini ya, pesan nanti sepatunya ini dijemur, jangan sampai kehujanan gitu. Teko-teko keplek kabeh. Gitu. Ya tidak marah sih pertama. Itu berulang-ulang gitu. Nah, kalau gitu ngamuk akhirnya gitu. Wah, bojoku kereng. Lah bukan kereng. Salah dhewe memang itu. Repot. Nggih. Kayaknya kita harus ngerti, harus paham. Siwak. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau dawuh, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka siwak ini aku wajibkan setiap mau sholat. Bahkan juga dalam satu riwayat sebelum wudu, inda kulli wudu, setiap wudu pakai siwak. Sehingga santri-santri Sayyid Muhammad bin Al-Maliki niku harus bawa siwak. Bahkan kami dulu di tempat tugas itu di Buya Yahya juga di tasnya santri ini salah satunya wajib ada siwaknya. Nah niki kan wonten gantos dengan rokok, ya kan? Sakunya wajib nggo rokok, no rokoke. Ngebal. Ya tidak apa-apa lah. Kalau kita ikut hukum yang makruh tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa siwaknya. Gitu. Siwaknya jangan sampai dilupakan. Dan juga sedikit
ya, sambil menunggu adzan, mungkin ada waktu 3 menit atau 4 menit. Sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah satunya bermaksiat di bulan Rajab. Rajab ini dikatakan oleh para ulama, namanya Rajab ini banyak. Ada Rajab disebut dengan Syahrul Zara. Bulan Rajab juga disebut dengan Syahrul Asab, Syahrul Asom, Syahrul Istighfar, Syahrullah. Banyak betul namanya bulan Rajab ini. Nah, banyaknya gelar dikatakan ulama ini menunjukkan kemuliaannya. Sama kayak orang, oh ini gelarnya S1, S2, S3, S Lundung, ngoten nggih. Gelarnya banyak. Oh ini berarti orang berpendidikan, orang yang mulia. Rajab ini gelarnya banyak. Sampai kata ulama itu gelarnya sampai 13. Dan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya suatu tempat atau waktu di mana tempat atau waktu tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah di bulan tersebut, di tempat tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaidahnya, kalau pahala dilipat gandakan, maka dosa juga dilipat gandakan. Hati-hati kalau rasan. Ini bulan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk Rajab ini adalah Syahrul Zara. Dikatakan oleh para ulama, man qama bi hurmati Rajab waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Ramadan. Barang siapa bisa memuliakan bulan Rajab, insyaallah orang tersebut Allah karuniakan kepada orang tersebut bisa memuliakan bulan Sya'ban. Kapan orang tersebut bisa memuliakan Sya'ban? Orang tersebut bisa memuliakan bulan Ramadan. Makanya tidak heran Nabi itu pengen kemuliaan bulan Ramadan setarnya mulai dari bulan Rajab, mulai sekarang. Sehingga beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan juga bulan Rajab ini Syahrul Zara, bulannya nanam. Apa yang kita tanam pada bulan Rajab akan kita panen pada bulan Ramadan. Makanya betapa seringnya kita masuk bulan Ramadan, kadang-kadang semangat full di awal Ramadan. Aku pokoknya kate ngatamno Quran 3 kali. Aku qiyamul lail ndak bakalan putus. Saya mau melakukan sholat sunnah. Tapi apa yang terjadi? Berjalan cuma 3 hari. Tarawih insyaallah full wis. Notok sampai akhir. Ternyata tarawihnya cuma 10 hari. Dan kelihatan di masjid, di musola, makin hari makin maju, nggih kan? Jamaahnya. Nggih. Sing rame apa? Pasar, mall, bingung golek kelambi. Tarawih nang pasar golek kelambi. Gitu. Kenapa? Karena tidak memulai daripada bulan Rajab. Sampai apa yang kita tanam ini nanti kan kita petik Ramadan. Persiapannya sekarang. Sampai hampir bisa dipastikan perbuatan apa yang kita lakukan di bulan Rajab, hampir dipastikan perbuatan itu akan kita temui di bulan Ramadan. Kalau Rajabnya kita gagal, hampir dipastikan Ramadannya gagal. Makanya Nabi doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami Rajab ini ya Allah. Tujuannya apa? Sya'bannya selamat, Ramadannya selamat. Ya terbukti kita, ya Allah saya pengen ngatamkan 3 kali. Ternyata Ramadan 1 kali aja ngoyo. Kadang gak hatam, ya Allah wis takbiran rek, sik kurang 5 juz. Ya itu karena kita tidak latihan mulai sekarang nih. Kayaknya latihan. Nah ini ada sisa.
sisa-sisa kemuliaan daripada Rajab. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi bulan Sya'ban, dan semoga kita ditakdirkan dimasukkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, panjang umur, rizki melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian di Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita bersama-sama kita tutup dengan majlis kita ini dengan doa. Semoga doa-doa kita pada waktu yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini Allah dengarkan, Allah ijabah, Allah kabulkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila middin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا حتى تأتي الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم يا الله يا كريم يا رحيم، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الاستقامة، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. اللهم يا الله jaga iman kami ya Allah, jaga Islam kami ya Allah, jaga kesehatan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga iman keluarga kami ya Allah, jaga iman anak-anak kami ya Allah, jaga iman ihsan anak-anak kami ya Allah, jaga iman mereka ya Allah semuanya ya Allah, jaga iman keluarga kami ya Allah, lindungi Islam iman mereka ya Allah, jaga kesehatan mereka ya Allah. Allahumma ya Karim ya Rahim, tuntun kita semua ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Tuntun kita semua dalam keistiqomahan untuk melaksanakan kebaikan ya Allah. Mudahkan kami melangkah pada hal-hal yang baik ya Allah. Mudahkan kami untuk berbuat kebaikan ya Allah. Mudahkan kami hadir di majlis-majlis ilmu ya Allah. Mudahkan kami membaca Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Mudahkan langkah gerak-gerik kami untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Mudahkan kami, keluarga kami, anak turun kami, cucu kami ya Allah, untuk berbuat amal soleh, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, untuk berbuat amal, untuk berbuat perbuatan yang diridhai oleh-Mu ya Allah, untuk berbuat amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Karim ya Rahim, kami manusia yang banyak dosa ya Allah, kami manusia yang banyak kekhilafan ya Allah, kami manusia yang banyak melakukan kesalahan kepadamu, kepada orang lain ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa-dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang kami cintai ya Allah. Ketika mereka tidak diampuni oleh-Mu ya Allah, mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Ini yang kami takutkan ya Allah. Rahmati kami ya Allah dengan ampunan-Mu ya Allah. Rahmati kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Rahmati kami dengan ampunan-Mu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu diampuni oleh-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk bertobat ya Allah dari kesalahan dan demi kesalahan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk beristighfar kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk bertobat kepadamu ya Allah dari kemaksiatan demi kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari bisikan-bisikan setan untuk tidak bertobat ya Allah. Allahumma ya Karim ya Rahim, kami banyak permintaan ya Allah, kami banyak hajat kepadamu ya Allah. Mudahkan seluruh hajat kami ya Allah. Mudahkan seluruh kebutuhan kami ya Allah. Mudahkan seluruh hajat orang tua kami ya Allah. Mudahkan seluruh hajat anak-anak kami ya Allah. Mudahkan seluruh hajat istri-istri kami ya Allah. Mudahkan seluruh hajat suami kami ya Allah. Mudahkan seluruh hajat dan keinginan dan cita-cita orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sampaikan mereka semua ya Allah pada hajat-hajatnya Allah dengan kemudahan, dengan kemudahan, dengan kelancaran, dengan keridhaan-Mu ya Allah, dengan keridhaan Rasul-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Capaikan cita-cita kami ya Allah, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang selalu beramal saleh, menjadi orang-orang yang mudah beramal saleh, menjadi orang-orang yang cinta dengan amal saleh, menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang selalu di hatinya Al-Quran, menjadi orang-orang yang selalu beristighfar kepadamu ya Allah, menjadi orang-orang yang selalu ingat kepadamu ya Allah, menjadi orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah. Inilah hajat kami ya Allah yang sesungguhnya ya Allah. Maka dengan demikian ya Allah, dunia akan menjadi mudah bagi kita ya Allah. Dunia akan mudah bagi kita ya Allah. Dunia akan mudah bagi kita ya Allah. Rezeki akan mudah bagi kita ya Allah. Mudahkan seluruh hajat kami ya Allah, menjadi orang-orang saleh tersebut ya Allah. Allahumma ya Karim ya Rahim. Kami mempunyai anak ya Allah, lindungi mereka ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah, tuntun mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman, dari kekejaman-kekejaman akhir zaman, dari lingkungan yang tidak baik, dari pertemanan yang tidak baik, dari orang-orang yang tidak baik ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh, jadikan mereka anak-anak yang saleh salihah. Mudahkan mereka dalam belajar, mudahkan mereka untuk memahami ilmu ya Allah, mudahkan mereka mengamalkan ilmu ya Allah, mudahkan mereka untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabimu ya Allah, mudahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh nabimu ya Allah, mudahkan mereka ya Allah untuk beramal saleh sehingga nama-nama mereka ada di hati nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Karim ya Rahim, kabulkan hajat kami semua ini ya Allah, kabulkan hajat kami semua ini ya Allah, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami malu menengadahkan tangan ya Allah kepadamu ya Allah, karena kesalahan kami, karena dosa-dosa kami yang banyak ya Allah, karena kesalahan kami yang banyak ya Allah, karena kekhilafan kami yang banyak ya Allah. Tapi jika tidak meminta kepadamu, kami minta pada siapa ya Allah? Kabulkan hajat kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, kabulkan seluruh keinginan kami ya Allah, kabulkan seluruh doa-doa kami di sini ya Allah. Allahumma ya Karim ya Rahim, jika sudah waktunya ya Allah, ajal kami jemput dalam keadaan husnul khatimah, ajal kami jemput dalam keadaan ibadah, ajal kami jemput dalam perjuangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajal kami jemput ya Allah, jemput ajal kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berdakwah, dalam keadaan berkhidmah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemput ajal kami dalam berkhidmah kepada suami, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada orang-orang saleh, berkhidmah kepada orang-orang saleh, berkhidmah kepada orang tua, berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah dari segala fitnah-fitnah akhir zaman, dari segala kejelekan-kejelekan akhir zaman, dari segala musibah-musibah akhir zaman. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ya Allah, berkahi bulan ini ya Allah, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat wal afiat. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا قبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخر. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم الآخر. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين. صلى الله على محمد.